Bisa dilakuin. Nepotisme nggak masalah, asal kompeten. Kan gitu kan? Nggak masalah nepotisme, yang penting kompeten. Yang masalah nepotisme tapi nggak kompeten. Itu yang masalah. Nah kalau nepotisme dan kompetennya nggak apa-apa, kan manusia cenderung mengangkat orang yang dikenal. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kajian al-subuh bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Maskur Siddiq LCMA dengan pembahasan fikih siasa, yaitu kepala negara dalam fikih Islam. Baiklah, mari sama-sama sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama simak kepada guru kita, kami persilakan mulai terhadap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, atas segala nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di awal waktu di rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah salat subuh di awal waktu berjamaah di masjid sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Kita lanjutkan duduk kita di masjid dengan niat i'tikaf dan mengisinya dengan thalabul ilmi, at-tafaqquh fiddin, membekali diri kita dengan ilmu agama yang mana kita berharap dengan bertambahnya ilmu bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan bertambah iman bertambah pula amal soleh kita sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana biasa, mari kita membuka ta'lim kita dengan membaca surah Al-Fatihah, surah pembuka, dengan niat semoga Allah Ta'ala membuka hati kita sehingga kita bisa dengan mudah menerima ilmu Allah Ta'ala, menerima hidayah Allah Ta'ala, sehingga meresap dalam jiwa kita, mendarah daging dalam tubuh kita, sehingga setiap helaan nafas kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyasah dalam bahasa Arab, kalau kita lihat di kamus, dari kata sasa ya susu siasatan, yang artinya memimpin. Memimpin. Sebagaimana sabda Nabi, kanat Banu Israil
itu dipimpin oleh para nabinya. Ya. Jadi Bani Israel pemimpin mereka para nabi. Tasusuhu, kalimatnya sasa ya susu, memimpin. Ya. Maka masdarnya siasa. Berarti siasa adalah aktivitas memimpin orang banyak. Ya. Kalau kita dalam fikih ada toharoh ada wudu, ada ghusl, ada tayamum, ya. Kemudian ada sholat, ada zakat dan seterusnya. Itu kan semua fi'il, perbuatan, aktivitas. Aktivitas. Nah, semua yang sifatnya aktivitas perbuatan adalah objek kajian fikih. Ya. Semua yang sifatnya aktivitas perbuatan manusia itu adalah objek kajian ilmu fikih. Itu sesuai dengan definisi fikih, al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu, ilmu bil ahkam tentang hukum-hukum asy-syar'iyyah, hukum syar'i, yang artinya hukum yang rujukannya syariat. Hukum yang rujukannya syariat. Ya, itu dikatakan hukum syar'i. Jadi kalau hukum rujukannya bukan syariat, bukan hukum syar'i. Ya. Al-amaliyah yang bersifat amali, yang bersifat praktis, artinya diamalkan. Maksudnya adalah perbuatan anggota tubuh, bukan perbuatan hati. Kalau perbuatan hati seperti iman, kufur, itu perbuatan hati. Itu maksudnya bab akidah. Ya. Atau perbuatan hati seperti ikhlas, sabar, syukur, itu juga perbuatan hati. Itu maksudnya tasawuf. Ya. Bukan bab fikih. Cuma satu yang masuk bab fikih terkait dengan perbuatan hati, yaitu niat. Ya, perbuatan hati yang masuk dalam bab fikih cuma satu, itu niat. Ya, jadi fikih itu adalah objeknya perbuatan manusia. Maka kesimpulannya semua perbuatan manusia pasti ada hukum fikihnya. Nggak ada perbuatan manusia tidak ada hukum fikih. Dari mulai dia lahir sampai dia mati ada hukum fikihnya. Dan mulai lahir ada hukum fikihnya. Ya, tentang apa? Tentang akid. Mulai azan, azan, ya kan? Iqamah, itu kan pertama kali tuh. Ya, begitu lahir ke dunia disunatkan untuk diazankan agar kalimat pertama dia kalimat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, begitu. Dengan harapan nanti di akhir hayatnya pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua. Ya, dari mulai lahir sampai mati. Itu semua perbuatannya ada hukumnya. Ya. Bahkan kita tidur pun ada sunnah-sunnahnya. Ada sunnah-sunnahnya. Jadi kita tidur ada sunnahnya, ya kan? Sebelum tidur kita disunahkan untuk berwudu, ya kan? Nah, ada doanya, ada zikirnya. Bangun tidur pun demikian. Cara tidurnya pun ada sunnah-sunnahnya. Tidurnya pun diajarkan. Ya. Maka semua perbuatan manusia ada hukum fikihnya, termasuk memimpin orang banyak. Lagi memimpin orang banyak ya. Di mana kehidupan orang banyak diatur oleh satu orang. Nggak mungkin dong nggak ada aturan Islamnya, ya kan? Nggak mungkin. Ya, sudah pasti ada. Karena nggak mungkin Allah Ta'ala biarkan seorang memimpin orang banyak sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Makanya Bani Israel yang memimpin para nabi, para nabi yang memimpin. Jadi bukan politisi. Al-Anbiya kana Bani Israil tasusuhum anbiya'uhum. Ya, di Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi. Nah, berarti
Dalam fikih siasah yang dibahas adalah segala hal yang menjadi aktivitas seorang pemimpin. Pemimpin yang kita maksud adalah kepala negara. Segala aktivitas seorang pemimpin itulah yang dibahas dalam fikih siasah. Ya. Itu mulai dari bagaimana cara seorang menjadi pemimpin. Ya, bahasanya tasbih. Gimana seorang sah menjadi pemimpin? Ansaranya sah. Yang begini sah atau enggak? Ya kan? Kemudian bagaimana cara dia memimpin? Mengajar dia memimpin. Ya, yang menjadi pemimpin tugas utamanya adalah mengatur. Betul ya? Bukan masuk dorong-dorong. Tugas utamanya berarti mikir ya. Mikir berarti bebannya apa? Membuat kebijakan. Kan gitu. Ya, kalau kita baca Sirah Nabawiyah, kita mesti pernah dengar di antara kisah Nabi bertemu dengan orang yang nafatu Nabi, tapi dia tahu ada Nabi. Ngerti kan? Kisah-kisah kayak gitu kan? Di antaranya ketika Nabi lewat, ada seorang ibu sedang menangis di depan kubur. Nabi menenangkan, ibu marah. Ya kan? Kamu nggak tahu apa salah. Itu ibu nggak tahu itu Nabi. Banyak kisah-kisah seperti itu ya. Bukan hanya kami, zaman Khalifah sesudahnya pun begitu. Rakyat mengenal namanya, mengenal sosoknya, mengenal kebijakannya, tapi nggak mengenal yang mana orangnya. Kenapa? Belum ada media yang itu ya. Ya kan? Kebijakannya dirasakan oleh rakyat. Ya, namanya dikenal, tapi yang mana orangnya nggak dikenal. Kalau sekarang kembali ya, siapa nggak kenal? Fotonya di mana-mana. Merakyat memang turut rakyat, tapi kebijakannya nggak merakyat. Ya, kebijakannya nggak merakyat. Ya, merakyat itu turut rakyat, bukan merakyat itu kebijakannya. Karena pemimpin kan aktivitasnya apa? Membuat kebijakan. Itu aktivitasnya. Walaupun Nabi juga sering mencontohkan turun ke bawah untuk membantu rakyat secara langsung, ya, seperti Nabi ikut menggali parit ketika perang Khandaq, kan gitu ya. Termasuk ketika perang Nabi jadi panglima yang paling depan, ya seperti itu dan seterusnya. Nah, kita ingin mempelajari kenapa kok Islam pernah punya sejarah yang begitu hebat. Ya, namanya sebuah komunitas itu pasti yang bikin hebat adalah pemimpinnya. Pemimpin, ya, karena itu tokoh sentral. Nah, seperti apakah pemimpin potretnya dalam Islam itu? Kita ingin mengenal. Tentu rujukannya adalah Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Ya, penjelasan para ulama. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini, dan mungkin kalau nggak saya kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, kita akan mengenal potret kepala negara dalam fikih Islam. Seperti apa potretnya? Ya. Dalam literasi fikih Islam, ya, kepala negara itu disebut dengan hakim. Hakim. Jadi kalau kita baca buku fikih, kita berkata al-hakim itu kepala negara, bukan hakim bahasa Indonesia. Kalau hakim dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya qadhi. Qadhi. Ya. Jadi kalau hakim dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya qadhi. Ya. Tapi kalau kalimat al-hakim itu kepala negara. Dan memang salah satu tugas fungsi kepala negara dalam Islam juga menjadi hakim. Ya, cuma di antara perbedaan kepala negara dalam Islam dan kepala negara di zaman sekarang, ya, kepala negara dalam Islam itu memiliki kewenangan di 3
ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif semua dipegang oleh satu kepala negara. Nah kalau sekarang kan enggak, dipisah. Presiden hanya pegang eksekutif, legislatif dipegang oleh DPR atau MPR, yudikatif dipegang oleh pengadilan, kan gitu ya, seperti itu. Dan ini bagus. Kenapa bagus? Sesuai dengan zamannya. Karena udah susah lihat orang yang bisa pegang 3 tapi adil, gitu ya, susah, ya kan? Susah, ya. 3 dia bikin undang-undang, dia eksekusi, dia menghakimi. Ini orang hebat banget kalau begini, ya, enggak? Hebat, makanya dalam fikih siasat dibenarkan, ya, dibenarkan apa istilahnya, trias politika ya namanya, trias politika. Jadi pembagian kewenangan kepada 3 bagian, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisah. Itu secara kajian fikih siasat itu dibenarkan. Ulama sepakat itu dibenarkan. Kenapa? Karena sudah dengan zamannya, sudah dengan zamannya, ya. Karena kalau dikasih ke satu orang, udah nggak ada sanggup ya untuk berlaku adil, ya, untuk berlaku adil. Pada zaman Nabi kepala negara, eksekutif juga, Nabi membuat undang-undang, sekaligus Nabi kok qadinya. Begitu juga Khulafaur Rasyidin, begitu juga, ya, mereka yang membuat undang-undang, ya, mereka yang mengeksekusi, mereka yang mengadili, tapi adil. Kan begitu. Ya. Nah kalau kita ingin pemimpin seperti ini, nah ini kajian kita, ada yang seperti ini. Jadi kalau nggak ada ya, memang cocoknya zaman sekarang dipisah. Ya. Karena dalam Al-Quran ataupun hadis yang membahas tentang siasat itu lebih banyak sifatnya kaidah umum, ya, nggak kayak sholat detail, ya, sampai yang membatalkannya diajarin, dibatalkan, dikagetkan gitu, ya, sampai cara wudhu aja kita diajarkan, ya, ini kalau untuk begini caranya itu, ya kan, sampai sedetailnya, bahkan sampai kuku aja semua potong diajarin juga. Itu bab tohara ya. Tapi dalam bab siasat kebanyakan sifatnya kaidah umum. Kenapa? Karena Allah Maha tahu politik itu dinamis. Kalau dibikin kaku, nanti undang-undang Islam tidak berlaku. Gitu ya. Jadi sejauh yang saya pelajari dalam fikih siasat, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu kebanyakan sifatnya kaidah umum. Ya, frame, bingkai. Yang penting jangan terbingkai begitu. Ya. Kenapa? Karena pada itu dinamis. Nah, beda dengan ekonomi yang sudah kita belajar kemarin yang muamalah. Itu sebagian ada yang kaidah umum, sifatnya dinamis, tapi ada juga yang baku. Kenapa? Karena terkait dengan hak antar individu. Agar tidak terjadi, ya, kezaliman. Nah, sementara kalau politik dinamis, coba kalau misalkan dari awal Islam sudah menentukan pemerintahan harus tadi, ya, 3 lembaga pegang 1, atau presiden harus ditunjuk oleh sebelumnya, repot juga. Tapi tidak diberi ketentuan apakah dipilih langsung, apakah dipilih oleh wakil rakyat, gitu ya, seperti itu. Nah itu tidak diatur secara baku. Ya. Nah, ini karena siasat itu sifatnya yang dinamis, ya, maka dia hanya diberikan yang sifatnya kaidah umum. Nah dalam fikih siasat, ya, kita dapat istilah hakim, ya. Sekarang kita akan mencoba mempelajari, ya, makna yang terkandung dari kata hakim. Ya, kita mulai dari kajian etimologi, baru kemudian terminologi. Secara etimologi, kata hakim berasal dari kata hakama yahkumu hukman, bahwa hakimun, ya, pernah belajar soal ya, hakama yahkumu hukman bahwa hakimun. Berarti hakim isim fa'il dari hakama. Apa makna hakama?
Dalam kamus bahasa Arab lisanul Arab disebutkan kata hakama itu bermakna al-man'u wa raddu wa qada. Al-man'u artinya apa? Mencegah. Mencegah. Ya. Kemudian al-raddu artinya mengembalikan. Ya. Nah, di sini dikatakan wa min hada qila lil hakim bainan nas li annahu yamna'u zalima min az-zulmi wa yuraddu rajul an az-zulmi. Jadi seorang pemimpin kenapa disebut hakim? Karena tugasnya yamna'u zulma, mencegah kezaliman. Wa yuraddu zalim, dan mengembalikan orang zalim kepada jalannya. Ya. Jadi kata hakim itu ya, bermakna mencegah, mengembalikan. Nah, kemudian ya, tadi mana al-qada? Masih dari lisanul Arab. Nah, Ibnu Sa'id mengatakan al-hukmu al-qada. Hukum artinya qada. Apa arti qada? Memutuskan perkara. Memutuskan perkara seperti qada wa qada kan, berarti Allah memutuskan perkara. Perkara semua makhluknya Allah yang putuskan. Nah, berarti dari sini kita ketahui pemimpin itu tugasnya al-qada, yaitu memutuskan perkara. Ada perkara putuskan, ada perkara putuskan, ada perkara putuskan. Harus putus, nggak boleh nggak putus. Kalau sampai berlalu bertahun-tahun, nah, berarti dia belum selesai menjalankan tugasnya. Ya, tidak ada perkara yang nggak selesai-selesai, itu berarti pemimpinnya gagal. Kita kan harus putus, namanya masa itu harus putus, nggak boleh nggak putus. Itu kaidah dalam peradilan begitu. Makanya ada tingkatan yang tertinggi yang nggak bisa lagi dilewati. Pertama pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, itu bertanya. Yang mana yang saya juga lupa? Tinggi itu apa negeri dulu? Ya, negeri ya. Kalau tingkat kabupaten negeri ya, ya kan? Negeri, tinggi, baru mahkamah agung, kan gitu ya? Ya kan? Pengadilan negeri tingkat kabupaten, ya. Kemudian tingkat provinsi, pengadilan tinggi, baru pengadilan tertingginya mahkamah agung. Makanya kasus yang kemarin Sambo, ya udah nggak bisa, ya mahkamah yang putus, mahkamah agung yang bikin keputusan. Bahkan katanya judicial review-nya pun nggak bisa, karena harus putus. Harus putus. Perkara harus selesai. Ya, jadi kalau ada pemimpin, ya, ada perkara yang nggak selesai, berarti belum selesai pekerjaannya. Belum selesai pekerjaannya. Makanya dia harus menghitung, mungkin bisa dikasih tugas 5 tahun. Nah, dia harus menghitung nih. Ya, bikin agenda kerja nih. Ini PR harus selesai. Nanti tinggal rakyat lihat evaluasi. Selama 5 tahun kerja, banyakkan yang selesai kan kagak. Nah, kan gitu. Ya kan? Nanti kalau banyak yang kagak, gagal. Jangan dipilih lagi, gagal. Jangan dipilih lagi. Yang mencalonnya juga jangan dipercaya lagi karena mencalonnya gagal. Tapi yang berhasil melaksanakan tugasnya, nah itu baru yang dipilih. Ya, seperti itu. Ya. Nah, al-qadi itu disebut juga hakim. Karena saya katakan hakim kepala negara karena di antara tugasnya qada. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah ayat 187. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Hukam yang ada pada hakim. Ya. Wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta kalian bainakum sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil, wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian menyampaikan perkara tersebut kepada para hakim. Nah, di sini kata hukam maknanya qadhi, bukan kepala negara. Kenapa? Karena jamak. Kalau qadhi bisa banyak, tapi kalau kepala negara satu. Ya. Nah, berarti ini salah satu dalil di antara para hakim adalah qadhi. Ya, seperti itu. Kemudian
kepada hakim adalah munafidul ahkam, yang mengeksekusi hukum. Ya. Jadi di antara tugas kepala negara mengeksekusi undang-undang, melaksanakan undang-undang. Makanya memang yang namanya pemimpin, apalagi kepala negara, itu harus paham undang-undang. Jadi sebelum mulai tugasnya sudah belajar undang-undang apa yang menjadi tugasnya. Dan mestinya juga organisasi juga begitu. Kan hampir semua organisasi punya ADART ya. ADART itu kan secara kedudukan seperti undang-undang. Ya, makanya ketua organisasi sebelum mulai membuat kebijakan atau program baca dulu ADART-nya. Nah, bisa aktif di sebuah organisasi. Kalau nggak sempat baca, Harus menyempatkan, nggak boleh enggak. kalau selalu berbisik, Nggak boleh pembisik, harus penasehat. Pembisik nggak boleh. Ya, harus penasehat. Berarti diangkat penasehat, ahli hukum yang mempelajari baru masih dia. Nah begitu. Ya, kan namanya kepala negara pasti ada penasehatnya. Yang ahli hukum kan, kamu yang belajar hukum nanti kasih ke saya. Kan begitu. Ya. Jadi harus, ini tetap harus tahu undang-undang. Ya, saya aktif dalam organisasi. Ketika ketuanya bikin program, saya tanya, antum udah baca berapa ADART? Tahu nggak tujuan organisasi apaan? Nah, organisasi kita nggak boleh melenceng dari tujuan organisasi. Buat apa kita pakai kendaraan organisasi tapi tujuannya melenceng? Makanya kemarin pidato yang cakep tuh. Jadi 5 tahun sekali itu kita berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Perjalanan negara ini sudah sesuai kan dengan tujuan yang didirikannya. Tuh begitu. Jadi pemasaran bukan melanjutkan atau tidak melanjutkan program yang sebelumnya. Kalau emang melenceng masih lanjutkan. Kan begitu kan? Masih melenceng lanjutkan. Ya, kalau melenceng ya dibalikkan ke jalurnya. Ya kan? Lihat kembali undang-undang dasar kita. Ya. Sejarah berdirinya negara kita. Apa cita-citanya? Tercapai nggak? Belum. Harus itu harus jadi tujuan negara. Karena hakim dalam bahasa Arab arti munafidul ahkam, yang mengeksekusi undang-undang. Ya, ini dalilnya nih. Ya. Surah Al-Maidah ayat 49. Wa ankum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Wa ankum. Nah, kalimat hakama yahkum ini adalah putuskanlah hukum, laksanakanlah hukum. Bima anzalallah, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Jadi di sini ada perintah Allah Ta'ala kepada hakim untuk melaksanakan hukum yang Allah turunkan. Ditegaskan lagi, wala tattabi'u ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ini ayat sangat jelas, yang nanya pemimpin harus baca undang-undang, pemimpin harus baca konstitusi, pemimpin harus baca hukum agar melaksanakan hukum, karena itu tugasnya. Bukan sekedar bercita-cita, bukan sekedar bikin program, bukan. Apalagi tattabi ahwa'ahum, ikutin hawa nafsu mereka. Karena sekarang saya sudah melihat, jangankan orang-orang politik, ya, orang masjid bikin program itu masih ikut hawa nafsu. Contohnya nih, keramik masih bagus diganti. Keramik masih bagus diganti. Ya kalau duit kebanyakan mendingan kasih orang miskin di sekitar masih banyak. Itu menurut saya termasuk ittibaul hawa. Kalau ketengnya bocor kan punya ittibaul hawa, emang bocor udah dibetulin. Lampunya rusak betulin. Lampunya mati ganti, betul. Mesin anginnya rusak benerin, gitu kayak ittibaul hawa. Tapi kami masih cakep, diganti. Itu menurut saya ittibaul hawa. Maka kadang saya mengkritik begini.
Kalau kita ingin politiknya bagus, masjidnya dulu bagusin. Masjidnya aja belum bagus, bukan bagus fisiknya, takmirnya. Soalnya saya dapati pengurus masjid ittiba hawa. Ini masjid kecap, banyak kalau kita kasih kabar. Orang miskin masih banyak sekitar kita. Itu orang miskin miris sebenarnya. Tapi herannya orang kaya yang begitu demen. Gampang ngumpulin duitnya. Gampang banget ngumpulin duitnya. Gampang malah ngumpulin duitnya. Benar. Bapak, ini masjid kita mengganti karpet nih. Wah, cepat itu. Gak seminggu kumpul duit 50 juta. Coba Bapak, tetangga kita banyak yang lapar. Kita ngumpulin duit yang ngasih makan. Coba dah, praktekin. Berapa responnya? Bapak, tetangga kita banyak yang gak sekolah gak punya duit. Yuk kita ngumpulin duit biar mereka sekolah. Coba lihat responnya berapa. Saya heran juga begitu, heran, saya terus terang heran. Ini mungkin ustaz yang salah berdakwah nih. Kenapa? Lalunya banana masjidan. Kalau siapa membangun masjid? Membangun kan berarti belum ada masjidnya dan tidak ada, bukan membangun. Nanti bilang ustaz siapa membangun masjid? Berarti belum ada masjid. Itu kampung ada restoran nggak ada masjid. Nah itu baru banana masjidan. Nah masjid ada udah cakep masih dipecat lagi ya. Maka di tempat saya paling protes tuh sekolah habis-habisan. Ada duit banyak nih. Gimana nih kalau ini ketika mau becak kagak sekolah. Kecuali satu, kalau masih cakep, kalau bisa jaminnya banyak. Segituin. Ini bisa bikin cakep secakep-cakepnya tapi jamin penuh. Segitu. Kalau emang bikin penuh, saya setuju. Kenapa? Karena masjid bagusnya itu dengan jamaah banyak, bukan dengan kemewahannya sebenarnya begitu. Terkadang pemimpin begitu, itibal hawa. Coba Nabi sampai meninggal pun masjidnya begitu, nggak ada mewah-mewahnya sama sekali, ya kan? Bahkan zaman Rasulullah itu masih begitu juga. Karena dia kira apa? Manusia itu yang pada masih kelaparan, gimana bisa makan? Nah itu yunafidul ahkam ma'anikum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Itu hakim namanya. Nah kalau kita lihat konteksnya negara dengan undang-undang, ikutin undang-undang. Jangan undang-undangnya yang dimodifikasi sesuai dengan hawa yang negara begitu jadi masalah. Undang-undangnya di amandemen, konstitusi di amandemen agar sesuai dengan nafsu mereka. Syarat kepala negara cukup SMA. Kenapa? Karena ada calonnya nggak punya ijazah S1. Kan sempat begitu ya, ya kan? Berapa tahun yang lalu begitu. Masa syarat presiden cukup SMA, kita aja daftar PNS harus S1? Itu contoh itibal hawa, ya kan? Ya kan betul kan? Ya sekarang nih saat capres nggak 40 tahun. Kenapa? Karena ada yang mencalonin umur 40. Undang-undangnya diatur agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Hakim nggak begitu. Ini ayatnya ya, karena di awal saya mengatakan, insya Allah saya menyatakan semua ada Al-Quran dan hadisnya. Ya, wa anikum bima anzalallahu. Kalau kita ambil formatnya, kita terapkan dalam bernegara, berarti kan undang-undang yang sudah disepakati, konstitusi sebagai ya yang paling utamanya, pilar utama kan konstitusi, ya ikuti konstitusi, jangan konstitusinya di amandemen, yang konstitusi amandemen, kalimat terbumi dihapus, agar kata terbumi bisa nyamanin kan gitu. Oh itu walat tetap hawa, jangan ikutin hawa. Orang itu baru namanya hakim. Itu baru namanya hakim ya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, kalimat hakim ternyata adalah salah satu nama Allah. Alaihissallallahu biasanya hakim, biakamil hakim, ya kan? Berarti hakim itu sama namanya dengan nama Allah Subhanahu. Ya, jadi Allah itu ada sifatnya al-hakim. Itu artinya hakim dalam bahasa
Allah di bumi. Allah bukan aja, nggak tahu ke atas. Masa kita mengangkat orang jadi hakim kepala negara yang asal-asalan? Orang menggantikan kedudukan Allah di bumi ya, bukan di alam semesta. Karena kan jadi khalifah. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bima anzalallahu. Kan Allah jadikan Nabi Daud sebagai raja. Ya, jadikan khalifah di bumi. Berarti apa? Raja, kepala negara, presiden ya, dan semacamnya itu adalah khalifah. Karena emang ngatur nasib rakyat, betul ya? Karena nasib rakyat diatur oleh kepala negara. Berarti kan kedudukan anggota. Gitu. Ya, selain hakim, ya, juga ada hakam, ada hakim. Ya, kalau kita lihat asmaul husna ya, ada hakim, ada hakam. Nah dalam ilmu ushul fiqh, ya, ada istilah al-hakim, yaitu pembuat hukum, dan semua ulama apapun mazhabnya sepakat pembuat hukum adalah Allah. Baik itu Mu'tazilah atau Syiah, semua orang yang mengaku dirinya muslim itu meyakini al-hakim Allah. Pembuat hukum adalah Allah. Ya, yakin, seyakin-yakinnya, gak ada beda pendapat. Pembuat hukum adalah Allah. Maka al-hakim pembuat hukum. Maka dikatakan dhahaba al-ulama jami'an Mu'tazilah wa Asy'ariyah ila al-qaul bi anna al-hakim bi ma'na musyrik hukum wa masdaruhu Allah ta'ala. Ya. Jadi semua ulama baik itu Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah sepakat hakim dalam artian pembuat hukum adalah Allah Ta'ala. Ya. Ini saya kutip ya dari kitab Dirasat fi Ushul Fiqh. Ya, Profesor Dr. Abu Fatah Syekh. Ya. Nah ini kita baru bahas kata hakim yang arti kepala negara, baru lagi menjawab etimologi. Yang kesimpulannya, pemilihan kata hakim untuk disematkan kepada kepala negara itu sangat syarat dengan makna. Ya, pertama hakim dan kata hakam yang artinya mana'ah, mencegah. Berarti kepala negara itu harus bisa mencegah kezaliman, bukan pelaku kezaliman. Makanya kita kalau memilih kepala negara yang bisa mencegah kezaliman, bukan pelaku kezaliman. Ya. Yang kedua maknanya al-raddu, mengembalikan. Itu apa? Mengembalikan segala sesuatu kepada jalurnya, mengembalikan hak kepada pemiliknya, mengembalikan negara kepada cita-citanya. Ya, berarti kita harus bisa memilih pemimpin yang bisa mengembalikan negara kepada cita-citanya. Kan ditulis di cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Di antaranya kan? Itu di antaranya. Nah, berarti pemimpin harus bisa ya, mencerdaskan rakyat, bikin rakyatnya pintar. Begitu. Ya, seperti itu. Atau yang kita ambil dari Pancasila, ya, di antaranya keadilan sosial. Itu kan Pancasila kan ada di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan. Ya, itulah cita-cita negara. Jadi kita pilih pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan negara kembali kepada cita-citanya. Karena mengembalikan hak kepada pemiliknya, begitu kan? Seperti itu. Bukan malah zolim mengambil hak rakyat. Ya, ini ada sebuah kisah subhanallah saya baca. Jadi ketika Umar bin Khattab ingin memperluas Masjidil Haram. Jadi kalau bahasa kita usul-usul sebenarnya zaman sahabat sudah ada. Ya. Jadi ketika ingin memperluas Masjidil Haram, ada seorang sahabat memiliki saya lupa namanya. Itu mau digusur. Ya kan? Tapi dia nolak, nggak mau. Ya kan? Umar nggak senang tuh. Mereka bersengketa ke hakim. Bahasa kita kan gugat-gugat ya di rakyat
dan pemerintah datang ke pengadilan. Hakimnya saya ingat nanti Suhaib. Ya, tapi ada saya lupa siapa namanya nih. Ya kan? Begitu. Akhirnya hakimnya memutuskan pemerintah nggak bisa memaksa. Ya, mana? Karena lihat hakim seperti itu, ini sahabi yang punya tanah, ada dengan segala malah wakafkan. Jadi pemerintah nggak bisa memaksa. Ya, saya ingat hakim Sulaim, pemerintah kayak itu wakil kota gimana? Akhirnya seluruh pasar ada sahabi. Ya, nggak bisa maksa. Walaupun buat masih halal. Sampai akhirnya pemilik tanah yang mewakafkan dia malah, bukan menjualnya. Kalau menjual kan tidak butuh mewakafkannya. Ya, ini kalau ada pemimpin yang bisa begini ya, buat kepentingan banyak rakyat, bukan melalui rakyat. Jadi rakyatnya itu apa-apa rakyat berjalan dengan gitu semua. Nah, ini gimana pemimpin yang bisa dapat pendekatan seperti ini, bukan dengan kekerasan dan semacamnya. Ini jadi terjadi seperti ini. Ya, kemudian hakim tadi mananya kotor memutuskan perkara. Jadi kita harus ada pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan. Jangan dibiarkan berlarut-larut masalah. Ya kan, bertahun-tahun nggak kelar. Karena kepala negara walaupun tidak campur tangan secara langsung di lembaga yudikatif, tapi kan lembaga yudikatifnya yang angkat dia. Ya kan? Kan hakim yang angkat, Mahkamah Agung yang angkat. Berarti kan dia bisa memerintahkan untuk melaksanakan tugas begitu, bukan mencampuri secara apa namanya pelaksanaannya. Kan bisa nanya, tuh kenapa kasusnya selesai? Kan bisa begitu, punya hak. Ya kan? Kan dia angkat kan? Berarti kan dia bisa nanya kan? Ada hakimnya, ini kenapa kasus si fulan nggak kelar-kelar? Kan masa sampai situ nggak boleh? Kecuali prosesnya campur tangan, iya nggak boleh jelas. Boleh kalau begitu ya, karena di zaman sahabat pun walaupun khalifah tetap kalau ada hakim mungkin di bawahnya. Ya, kita contohkan Nabi Khattab dengan seorang sahabat, ya, sempat Sayyidina Ali juga pernah bisa seperti itu, ya, betul. Ya. Tapi kalau ada pejabat yang diangkat dalam satu tugas, ya harus ditegur. Masih bertahun-tahun kasusnya kelar. Ya, jadi hakim harus bisa ya memutuskan perkara yang jangan sampai terkatung-katung nggak selesai bertahun-tahun. Nah kemudian ya, tadi kita katakan hakim artinya laksana hukum ya, laksana hukum. Ya. Berarti sebelum melaksanakan tugasnya pastikan dia mengetahui hukum. Jangan malah hukum yang dibuat sesuai dengan kehendaknya. Karena ada jelas wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum. Ya. Buat putuskanlah hukum. Ya, di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ya, jangan ikuti hawa nafsu. Memang kalau kita lihat para pembuat undang-undang itu lebih banyak ikutin hawa nafsunya daripada ikutin kebenaran. Ya, kita semua nonton langsung, ditonton kan? Ya, berarti kan nggak malu kalau melakukan kesalahan. Sampai bilang begini, Pak, bisa aja yang Bapak usulkan kita kerjakan, tapi gimana ketua partai? Kan begitu kalimatnya. Dipertontonkan ya, berarti kok nggak malu gitu kesalahan dipertontonkan. Kadang saya heran, kok kesalahan dipertontonkan nggak malu gitu. Betul ya begitu kan? Di TV ya, nggak disembunyikan lagi begitu ngomong ya. Ya ketika sebut kasusnya ya, kan pada tahu semua begitu. Bisa aja Pak, seperti yang Bapak mau, ya kan? Ya ketika antara eksekutif dan legislatif duduk bareng kan pernah ya gitu ditontonkan di TV. Tapi gimana ketua partai Pak? Jadi kan intiba hawa. Ikut ya? Mestinya yang duduk di lembaga legislatif ya ahli hukum, karena buat hukum kan, ya artis. Ya benar-benar kelihatan cuma buat ngumpulin suara, ya, kan gitu
nafsu pasti sesat. Ya, sesat apa? Ya nggak sampai tujuan. Kan saya nggak sampai tujuan kan? Jadi tujuan kita bernegara apaan? Nggak sampai tujuan kita di mana? Ya ikutin hawa nafsu. Ya, jadi hakim, ya, pelaksana hukum. Kemudian yang paling tinggi adalah hakim adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Ya, jadi hakim itu, kepala negara itu membayangkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, sebisa mungkin dia termasuk rahim, penyayang. Nah, hakim, ya, kedudukannya sebagai wakil Allah Ta'ala. Selama ini kan kita dengan istilah wakil Tuhan kan hakim doang ya, ya kan, betul ya? Hakim itu wakil Tuhan gitu. Sebenarnya yang paling wakil Tuhan siapa? Kepala negara. Nah, kan hakimnya kepala negara, ya kan? Undang-undang yang mengesahkan kepala negara. Walaupun DPR yang buat, tapi yang mengesahkan siapa? Kan kepala negara kan? Kan begitu. Undang-undang yang buat, yang menggodok dari mulai mempersiapkan sampai selesai DPR. Tapi yang mengesahkan presiden kan? Kan kalau presiden kan nggak aktif ya, nggak berlaku kan undang-undang. Berarti tetap walaupun dia disebut lembaga eksekutif, tetap paling berkuasa. Ya kan? RAPBN walaupun yang disebut DPR yang mengesahkan presiden. Bahkan RAPBN yang ngusulin presiden, ya kan? Presiden ngusulin, dibahas, disetujui oleh DPR, disahkan lagi oleh presiden. Tetap aja paling berkuasa walaupun dibagi-bagi ada legislatif dan yudikatif. Makanya kalau ada hakim yang nggak bagus, presiden bisa copot kan? Bahkan bukan masalah hukum nggak bagus, nggak sejalan, copot juga. Militer walaupun dia bukan tentara, kedudukannya panglima kan dalam undang-undang kepala negara kan? Ya kan? Betul ya? Kan di antara kewenangan presiden apa? Memutuskan perang atau enggak. Betul ya? Kan di antara kewenangan presiden memutuskan perang atau tidak. Itu kan presiden yang memutusin. Bukan panglima ABRI-nya, bukan. Tapi baik, presiden tetap berkuasa. Nah, kalau kita tahu presiden itu segitu krusialnya kedudukannya, ya jangan main-main lah milihnya. Jangan main-main ya begini ya. Serius pilihnya, jangan main-main gitu loh. Segitu krusialnya kedudukan presiden, semua di tangan dia. Apa yang ada di tangan presiden? Legislatif di tangan dia karena dia mengesahkan undang-undang. Yudikatif di tangan dia karena semua hakim diangkat oleh presiden. Betul ya? Ya kan? RAPBN dia ngusulin, dia mengesahkan walaupun disetujui oleh tetap presiden juga. Bahkan militer pun di tangan presiden, ya kan? Kepala angkatan darat yang angkat siapa? Presiden, ya kan? Begitu. Yang memutuskan perang atau damai? Presiden. Sebegitu krusialnya kedudukan presiden, jangan main-main lah milihnya gitu loh. Serius milihnya. Jangan ikutin hawa nafsu, apalagi sekedar dukung-mendukung, senang atau enggak, jangan. Nasib kita sebagai rakyat di tangan presiden. Ini bukan masalah tidak, di tangan Allah ya, maksudnya begitu ya. Kan kita katakan presiden itu wakil Tuhan, khalifah dalam Al-Quran ya. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, kami jadikan kamu sebagai khalifah di bumi, jelas kalimatnya itu. Dan Nabi Daud semua tahu dan jelas sebagai kepala negara yang raja. Ini lebih tepat wakil Tuhan itu presiden, bukan hakim. Kan selamanya kita tahu hakim wakil Tuhan, kan gitu ya. Wakil Tuhan secara teks Quran kepala negara. Nah, kalau kita tahu segitu krusialnya kedudukan hakim atau kepala negara, maksud saya, ya, kita pilih jangan main-main, yang serius, pelajari apakah pantas jadi presiden atau kagak. Ya, begitu. Mudah-mudahan ya umat Islam khususnya
ya, dalam memilih presiden itu nggak asal-asalan. Nah ini kita baru pelajari dari satu kata dalam hakim, ya, baru satu kata dalam hakim doang tuh. Ini masih banyak nih yang lainnya nih. Tapi mudah-mudahan sebelum pilpres sudah kelar kajian kita ya, walaupun sebulan sekali. Ya, karena saya sudah mencoba mengatur ya, memprediksikan seperti itu. Ya mudah-mudahan kajian kita ya, selesai ya sebelum pilpres ya, agar kita semua tercerahkan. Kalau Islam itu punya konsep yang begitu hebat, ya, yang begitu hebat dibanding konsep-konsep buatan manusia. Kalaupun ini adalah hasil ijtihad ulama, tapi ulama yang benar-benar layak bil hawa, ulama yang ngikutin hawa nafsu, ya, sehingga ilmu-ilmu yang mereka susun pun, ya, itu karena mereka minta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan karena mereka ingin, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Insya kita lanjutkan lagi pada pertemuan bulan datang. Ya, ini baru kata hakim, karena dalam ilmu fikih, ya, kepala negara itu bahasanya adalah hakim. Ya, kenapa dipilih kalimat hakim? Nanti kita jelaskan. Ya, berarti subhanallah ya, ulama dalam pemilihan kata ya, untuk disematkan kepada kepala negara itu hakim itu benar-benar hidayah dan mutahar. Nah, kalau kita kan ada raja, ada Islam, apalagi kepala negara, presiden, perdana menteri dan segala macam ya. Nah, ini kalau dalam fikih istilahnya hakim. Dan itulah makna dikali dari kata hakim tadi. Demikian dari saya, seperti biasa sebelum kita akhiri, jika ada yang ditanyakan dan disampaikan silakan. Baik, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya mengenai, kan tadi presiden itu adalah hakim ya, ya kan? Nah, dia kan punya kuasa atas yang itu tadi. Terus kalau dengan hukum Indonesia yang tumpul ke atas itu gimana? Iya. Apanya gimana nih? Artinya apanya gimana tanya? Apabila seorang hakim dalam hal ini tadi melakukan suatu kezaliman, ya kan, kalau di Islam kan udah jelas ya. Nah, tapi kan kita hidup di Indonesia yang notabene hukum di Indonesia itu tumpul di atas, itu gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dalam sebuah hadis, ya, ketika seorang sahabat ketika Nabi mengatakan, ya, bahwasanya setelah aku adalah para khulafa, setelah khulafa adalah para muluk. Terima kasih. Teksnya nanti saya sampaikan ya. Kalau teks hadisnya saya nggak hafal secara alfiah ya. Ini mana hadisnya? Kata Nabi, setelah aku akan datang khulafa, khalifah. Setelah itu akan datang muluk. Nah, sahabat udah kebayang kalimat muluk itu apa? Ya, kenapa? Karena kebanyakan raja itu nggak adil. Karena jangan sebutkan inna muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ya, sesungguhnya raja-raja kalau masuk ke sebuah kampung dirusak itu kampung. Ya, jadi istilah raja atau malik itu istilah yang negatif di pikiran ya sahabat. Beda dengan istilah khalifah. Ini istilah yang sudah ada di otaknya para sahabat. Maka tidak mengatakan setelah khulafa adalah muluk. Ini makna presiden berarti kan belum zaman khulafa presiden ya. Masih hidup, ya. Dia mengatakan setelah itu ada khulafa, setelah itu akan datang muluk. Nah, berarti kan sahabat itu kebayang seperti apa Malik, ya kan? Nah, beliau bertanya, apa yang kami lakukan kalau mereka membuat zalim? Ya, sahabat yang begitu. Kata Nabi, atu haqqahum, wallahu sa'iluhum ammas dar'ahum. Itu dalam ujung yang sama, ya kan? Atu haqqahum, berikan hak mereka. Apa hak pemimpin? Ditaati. Ditaati. Itu hak pemimpin. Hak yang paling utama pemimpin dua, ditaati dan dibela.
Ya, at-ta'atu wal nusrah. Itu hak pemimpin. Ya, at-ta'atu wal nusrah itu dua. Ditaati dan dibela. Karena Nabi jadi pemimpin pun sebenarnya bukan menunjuk diri, tapi Nabi ada kontrak itu dengan apa? Bai'ah aqabah dan bahasanya kan begitu ya dalam sirah, mau nggak kalian ya ikut aku membela aku, kan begitu kalimatnya. Terus mereka nanya, kami dapat apa? Kontrak. Kalau Nabi jadi Nabi, Allah angkat jelas, karena bukan manusia yang angkat ya, Allah yang mengangkat Nabi jadi Rasul, Allah yang angkat. Tapi menjadi pemimpin manusia itu ada kontraknya. Ada kontrak. Itu apa? Dimulai dari Aqabah 7 orang, ya kan? Kemudian Aqabah Saniyah lebih banyak lagi ya. Baru kemudian Nabi hijrah ke Madinah, begitu. Ada kontrak. Itu apa? Membela ya. Nah, makanya Nabi dapat apa? Nabi jawab, "Walakumul jannah." Kalian dapat surga. Ada kontrak. Ya. Jadi kalau istilah apa ya? Janji kruso ya. Ya, yang istilah kontrak politik. Ya kan? Kalau nggak salah ya. Islam udah duluan kontrak politik, bahkan kontrak politik itu cuma teori. Cara pemimpin dengan rakyat ada kontrak politik. Nih, kamu saya akan jadi pemimpin buat ngurus saya, kan begitu. Jadi real kontrak beneran, makanya dalam istilah bai'at. Bai'at, dari kata bai'un jual beli, ya kan gitu. Nah, Nabi mengatakan kalau memang pemimpin jangan zalim, seperti kan pemimpin zalim nih, kata Nabi, atu haqqahum wallahu sa'iluhum ammastar'ahum. Atu haqqahum, bukan hak mereka. Wallahu sa'iluhum, dan Allah yang akan bertanya kepada mereka. Ammastar'ahum, tentang orang-orang yang Allah jadikan sebagai rakyat mereka. Gitu ya. Jadi Allah nanti yang hisab, biarin. Nanti biar Allah yang hisab. Allah sa'iluhum, Allah akan tanya. Ya. Jadi kita sebagai rakyat tetap kita taat patuh kepada pemerintah, kepada pemimpin. Walaupun mereka zalim, iya nanti Allah yang urus. Karena dalam sejarah hampir semua pemimpin zalim berakhir dengan tidak baik kan? Ya kan? Betul ya? Hampir semua pemimpin zalim dalam sejarah manusia berakhir dengan hal yang tidak baik. Nah, itu kan bukti kebenaran Nabi bahwa sa'ilu Muhammad sallallahu. Tapi pemimpin yang baik berakhir juga dengan baik. Gitu, ya. Pemimpin yang zalim berakhir dengan hal yang tidak baik. Ya, itu udah sejarah manusia di mana-mana. Ya, begitu. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, gimana kita sebagai rakyat? Atu haqqahum, bukan hak mereka. Tetap kita patuh, tetap kita taat. Ya kan? Nanti biar banyak. Dalam riwayat lain, bagaimana dengan hak kita? Kita punya hak itu kan bagi rakyat nih, ya kan? Kata Nabi, is'alullah haqqakum, untuk hak kalian minta kepada Allah, bukan kepada pemimpin, bukan kepada pemerintah mintanya. Ya, minta sesuatu murah, jangan kepada pemerintah, minta kepada Allah. Ya kan? Minta bensin murah, minta kepada Allah, jangan minta kepada pemerintah. Itu konsep sunnah begitu. Ya, kalau diprotes ya silakan aja, ya kan? Jangan kaget ya, Nabi aja protes gitu, tapi itu harus begitu. Ya, mungkin jawabannya. Jadi kalau memang ada pemimpin yang soleh, gimana kita sebagai rakyat? Itu petunjuk Nabi seperti itu. Tetap atu haqqahum wallahu sa'iluhum ammastar'ahum. Ya, mudah-mudahan dijawab ya. Ada lagi sekarang? Baik, Ustaz. Ya. Saya mau tanggapi tadi. Sehingga saya ada sambungannya masyarakat mobil kalian meskipun mereka mencabut umum dan harta. Ya itu hadis yang lainnya namanya. Iya, hadis yang lain seperti itu, riwayat yang lain seperti itu. Betul. Bukan dari hadis yang sama. Bukan. Beda hadis. Beda hadis. Betul. Ya, hadis sekalipun mereka mencabut umum begitu. Betul. Ya, ada hadis seperti itu, tapi hadis yang lain bukan hadis yang itu. Ya. Ya. Ada sekarang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siasat. Ya. Siasat pemimpin suatu negara atau suatu komunitas di dalam masyarakat Muslim. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, banyak terjadi perdebatan di kalangan kaum Muslim sekarang itu tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan yang ideal menurut Islam seperti apa. Kalau dalam bahasa fikih siasat itu yang merupakan produk para ulama salafus saleh, itu bentuk pemerintahan atau negara yang ideal itu apa? Apakah khilafah, mulkiyah, atau kerajaan, atau itu diserahkan pada umat Islam sendiri pilihannya. Terserah dia mau memilih apa demokrasi atau apalah yang lain, kalau memang ada pilihan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, dalam menyikapi pemilihan kepala negara, kepala daerah, selama ini itu suara umat Islam itu seolah-olah terpecah. Ada satu kelompok yang bersikap begitu serius menyikapi pemilihan kepala negara ini, pilpres, pilkada dan sebagainya itu, karena ini nanti akan menyangkut masalah-masalah yang lebih luas lagi, lebih panjang lagi, dimensinya ukhrawiyah. Jadi kita nggak boleh main-main dalam memilih seorang pemimpin. Kemudian satu sisi lagi ada umat Islam yang menyatakan bahwa ini kita jangan terlalu serius memilih pemimpin itu. Ini masalah duniawi aja. Sebagaimana hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwa kamu semua itu lebih tahu urusan duniamu. Jadi jangan sampai kemudian terlalu serius sehingga terjadi gontok-gontokan, friksi, polarisasi, keterbelahan gitu. Seperti yang selama ini terjadi. Itu ada sikap yang seperti itu di dalam umat Islam saat ini. Nah ini yang betul yang seperti apa? Saya kira itu dulu. Nanti tergantinya karena belum terjawab. Baik, tadi yang pertama tentang untuk pemerintahan. Seperti yang saya sampaikan di awal, ya, kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, sejauh yang saya pelajari terkait dengan siasat itu lebih banyak sifatnya kaidah umum, ya, bukan hanya sifatnya terperinci kayak ibadah detail banget ya, terperinci sampai kuping gimana bahasanya tidak ada, ya, terperinci. Nah kalau siasat termasuk bentuk negara. Nggak ada teks Quran atau hadis yang menunjukkan bentuk negara harus kerajaan kan, harus merdeka, ya kan, harus dilakukan, nggak ada seperti itu, ya kan. Nah, ada pun beberapa ulama dengan kajiannya menyimpulkan, ya, berdasarkan kajian hadis, ya kan. Nah di sini yang sedang pernah saya pelajari kitab Ri'asatul Dawlah fil Fiqh Islami itu karangan dokter siapa lengkapnya ada kesemuanya, lupa namanya, ya. Itu beliau menyimpulkan dari sistem mulkiyah sampai khilafah. Kalau sistem presidensi itu belum ada ya, yang ada cuma dua, mulkiyah dan khilafah. Belum ada presidensi ya, apalagi demokrasi belum dikenal kayak zaman itu. Nah, dia membandingkan antara mulkiyah dengan khilafah, dia mengatakan lebih tepat khilafah. Itu. Kemudian yang kedua, kalau kita mengutip pendapat Ibnu Khaldun, beliau tidak mempermasalahkan mulkiyah atau kerajaan. Yang penting bisa tadi Quran bainahum antara itu yang penting. Yang penting dia bisa melaksanakan hukum Allah. Ya kan? Seperti itu. Jadi nggak masalah. Nah, dari sini kan kita bisa lihat berarti ulama beda pendapat. Beda pendapat berarti umat punya pemahaman. Dan itu secara hukum fikihnya, kayak mazhab dalam sholat tadi kan, Syafi'i bilang begini, Hanafi bilang nggak ada masalah kan, silakan aja. Berarti kita nggak menyalahkan yang mulkiyah, nggak menyalahkan yang khilafah. Nah,
Apakah berhenti di dua itu? Ya tentu enggak juga. Ya kalau tipe republik, ya enggak masalah juga. Ya, itu pikiran. Jadi kan, kalau kajian fikih yang sekarang ini pikiran sekarang begitu. Ya. Nah, adapun alasan kenapa yang memilih khilafah? Karena tadi hadis yang saya kutip. Ya. Jadi sahabat image tentang Malik raja itu berbeda dengan image tentang khalifah. Karena khalifah itu dari kata khalifah itu melanjutkan. Melanjutkan. Abu Bakar khalifah itu Rasulullah. Karena melanjutkan Rasul sebagai pemimpin umat. Jadi dari kata itunya aja. Artinya mau pakai kata khilafah ataupun tidak masalah. Yang penting hukum Islam bisa ditegakkan. Nah itu. Jadi khilafah yang kita angkat bukan nama, tapi substansi. Itu apa? Wa amlikum bainahum bima anzalallahu itu. Ya kan? Makanya kalau kata Ibnu Khaldun enggak apa-apa dengan sistem monarki. Ya, karena banyak rakyat yang tidak keberatan sistem kerajaan, di mana raja dengan sistem pewarisan. Kan banyak tuh. Selama rajanya adil, kan begitu ya? Karena kan secara umum sebenarnya orang nggak semua kok pengen jadi pemimpin. Banyak yang agak kayaknya. Ya kan betul ya? Banyak yang nggak apa-apa dah kamu pemimpin, yang penting mah aman-aman begitu. Kayak kita naik bis nih, emang pada berebut jadi supir. Enggak kan? Kan begitu. Itu kan fakta ya. Fakta. Berapa banyak coba orang yang berebutan jadi presiden? Dikit dibanding muda. Begitu kan? Ya nggak apa-apa lah. Walaupun pemimpinnya dari anak, dari bapak ke anak ke cucu, nggak masalah. Ya kan? Yang penting hukum ditegakkan adil, kan begitu ya? Itu kan fakta begitu ya. Makanya kenapa Nabi ketika meninggal dunia tidak memberikan petunjuk bagaimana menjadi pemimpin? Apakah harus keturunan atau nggak boleh keturunan begitu? Cuma karena Nabi nggak nyentuhin, jadi sahabat memilih. Kayak misalkan contohnya nih, Umar bin Khattab mengatakan ketika Rasul meninggal dunia, Rasul nggak menunjuk siapa pemimpin berikutnya. Nggak nunjuk, nggak ada hadis yang menyebutkan satupun siapa pemimpin setelah Rasul. Berarti Rasul. Tapi Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal menunjuk Umar sebagai penerusnya. Berarti Abu Bakar kayak gitu Rasul dong. Kan gitu kan? Ya kan? Berarti Rasul kayak gitu Rasul dong. Nah Rasul meninggal nggak nunjuk. Nanti kalau saya meninggal, si fulan penggantinya. Nggak nunjuk kagak. Seandainya Rasul nunjuk, nah jadi hukum. Nah ya kan? Jadi hukum kan? Karena Rasul nunjuk, tapi Rasul nggak menunjuk. Ya kan? Itu apa? Diserahkan kepada umat. Apakah ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya? Apakah dibilang oleh rakyat? Begitu ya? Nah itu nggak diatur secara baku. Silakan aja, ya yang terbaik pada zamannya. Yang terbaik pada zamannya, begitu aja. Makanya tadi kan nggak ada aturan bakunya. Yang penting tadi bisa wahnikum bainahum bima anzalallahu wala tatabi'u. Itu aja tuh kaidah umumnya. Itu kaidah umumnya ya. Makanya ketika tahun 98 beredar tentang KKN dan semacamnya, saya bilang begini, nepotisme nggak masalah, asal kompeten. Kan gitu kan? Nggak masalah nepotisme, yang penting kompeten. Yang masalah nepotisme tapi nggak kompeten. Itu yang masalah. Nah kalau nepotisme dan kompetennya nggak apa-apa, kan manusia cenderung mengangkat orang yang dikenal, betul kan? Nah kalau dikenal kompeten, ya bagus lah saya urusan. Ngapain nyari yang kita nggak kenal? Kan begitu ya? Begitu saya dapat teman-teman saya itu waktu tahun 98 saya bilang begitu. Ya kan? Karena saya termasuk nggak setuju dengan kebijakan apa namanya sikap Amin Rais saat itu. Ya, saya dapat teman-teman saya gitu. Nepotisme nggak masalah dalam Islam, asal kompeten. Ya kan? Walaupun memang Rasul nggak menciptakan nepotisme. Karena Allah mentakdirkan Rasul tak punya keturunan laki-laki. Ya kan? Allah mentakdirkan Rasul tak punya keturunan laki-laki. Begitu. Umar bin Abu Bakar pun demikian. Nggak nepotisme. Nah Umar juga begitu. Nggak mau menunjuk anaknya sebagai pelanjut. Gitu. Ya kan? Nah ulama-ulama sesudahnya di zaman para khilafah Abbasiyah Umayyah sebenarnya keberatan dengan sistem ini asal tadi uang itu bayar di mana? Selama hukum orang tegak silakan, gitu ya kawannya. Nanti nggak ada aturan baku, ya. Mau kerajaan kah, mau khilafah kah, mau republik kah, asal uang itu bayar di mana? Anzalallahu
soal jawaban pertama ya. Nah yang kedua, perbedaan pilihan itu nggak masalah. Ya, memilih pemimpin itu harus serius. Betul, ukurannya juga karena akan ditanya. Tapi Allah Maha Penyayang. Kita ditanya selama kita udah usaha. Yang jadi masalah kalau nggak usaha cuma ikut-ikutan. Contoh usaha. Menurut istihad saya si A yang pantas. Yang satu menurut saya si B. Nggak ada masalah. Asal istihad. Nggak itibar hawa. Irasionalitas itu aja. Nggak masalah beda pemilihan kan masalah. Karena sudah terjadi di zaman sahabat. Ketika Rasul meninggal dunia, umat Islam bahasa kasar pecah. Bahasa kasarnya. Tapi pecah cuma sebentar. Nah itu poinnya jangan lanjutin. Harus ada kata berikutnya. Sempat pecah tapi sebentar, nggak sehari, ya, nggak sampai sehari. Pecahnya pecah. Jadi dua kubu, Muhajir dan Ansor. Pecah. Ansor merasa lebih berhak menjadi pemimpin karena mereka yang memiliki tanah. Nah, kan gitu kan, bumi kalau bahasa kita. Ya kan? Anak Ansor kan ke Madinah kan? Betul ya? Merasa mereka yang berhak menjadi pemimpin nih, itu kata Ansor. Ya, maka mereka mengangkat caranya namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya kan? Muhajirin juga merasa lebih berhak menjadi pemimpin melanjutkan Nabi. Kenapa? Karena mereka orang yang pertama beriman, mereka yang pertama membela Nabi. Nah, terus putusnya gimana? Pecah menjadi berhubung. Putusnya sederhana. Ketika Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya pernah mendengar Nabi bersabda, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin harus dari kalangan Quraisy. Selesai, diam semua. Itu Quraisy pasti fakirin karena langsung menghadirkan Quraisy. Udah dulu. Karena mereka ingat kalau Allah dan Rasulnya sudah putusin, udah selesai. Gitu ya. Nah, kalau kita boleh beda pilihan silakan, nggak ada masalah. Walaupun ulama A, Kiai A, si B, Kiai nggak ada masalah. Tapi selesai pemilu, udah gitu loh. Jangan berlanjut. Gitu ya. Itu selesai, nggak satu hari selesai. Bapak-bapak ya, saya udah baca itu sejarahnya. Itu kalau kita visualisasikan jadi drama, debat serius itu. Kalau pas kita debat capres, ada silakan baca buku-buku sejarah itu. Debat, Muhajirin bilang begini, Ansor bilang begini, Muhajirin bilang debat itu debat beneran. Tapi begitu Abu Bakar ngomong, saya pernah mendengar Rasul bilang, al-a'immatu min Quraisy, selesai dia semua. Nah, ketika itu ada 3 calon Quraisy semua. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 3 calonnya. 3 calonnya. Nah, gimana cara milihnya? Nanti dapat ya baca depan dia pada datang lagi. Ya, tapi yang pasti dari pertanyaan gitu ya, nggak ada masalah beda pilihan. Ya, ini bentuk partai ini silakan, ini mulai ini silakan. Yang penting kalau dari DPR wakil rakyat, jangan wakil partai. Itu kan sebenarnya poinnya. Yang jadi masalah wakil partai bukan wakil rakyat. Itu namanya. Ya, kendaraannya boleh partai A, kendaraannya boleh partai B, ya kan? Tapi tetap wakil rakyat, jangan wakil partai. Ini jadi masalah kita. Wakil partai sih, bukan wakil rakyat. Itu yang kita awalnya jadi begitu rusak. Gitu ya? Presiden juga begitu. Buat rakyat semua, jangan mendukung si A, nggak mendukung si B. Kenapa? Presiden buat semua. Selesai pemilu udah kelar gitu. Nggak sehari. Nggak ada tuh cerita habis itu berantem, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau dibuka 10 tahun. Nah, mana? Ya, itu subhanallah pemilu yang singkat tapi menghasilkan pemimpin yang hebat. Ya, Abu Bakar Siddiq kepilih. Gimana ceritanya? Kata-katanya kepanjangan kalau saya bahas. Ya, begitu. Ya, jadi jawabannya boleh beda pilihan asal milihnya rasional, jangan emosional. Gitu ya. Nah, itu yang kita dipertanggungjawabkan di situ. Benar. Karena wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat setiap perkataan kita. Betul, serius ya, harus serius. Ya, tapi seriusnya sampai selesai dipilih. Udah kelar dah. Ya, masing-masing dengan ya
Pilihannya dan tanggung jawabnya. Selama milih Syiah nasional, silakan, nggak punya masalah. Bagian dari ijtihad politik ya? Betul, bagian daripada ijtihad politik. Bahkan ulama tidak mempermasalahkan beda ijtihad politik. Apalagi mengkafirkan, kalau ada, jangankan mengkafirkan, memfasikkan aja kagak. Nanti ya kita lanjutkan lagi lah beda ijtihad politik, contoh-contoh yang ada. Ya, cukup sampai situ jawabannya ya. Kalau dihabisin tak sampai jam 9. Ya, dulu dingin nasi uduknya. Ada lagi yang lain atau sudah cukupkan? Cukup aja ya, biasanya soalnya. Ya, nanti bulan depan kita lanjutkan lagi ya tentang al-hakim kepada negara dan fikih Islami dalam fikih Islam. Mudah-mudahan ya kita bisa tercerahkan ya, dan mudah-mudahan ya siapapun yang bisa menyimak kajian ini pun bisa tercerahkan ya bahwasanya memang ya Islam itu adalah ajaran yang paling baik di antara semua ajaran yang ada ya, di antaranya tentang pemimpin atau kepala negara. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Iya kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati wa salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina